Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dimanapun itu selalu Allah beri sehat dan semangat ya. Baik teman-teman, perkenalkan di sini ada kakak yang bernama Kak Naura Nazifa. Teman-teman boleh memanggil kakak dengan sebutan Kak Naura. Baik, teman-teman, kira-kira di sini Kak Naura mau ngapain ya? Betul sekali, Kak Naura akan berkisah. Kak Naura akan berkisah tentang seseorang yang sangat kita cintai, yang paling kita sayangi, dan kita selalu ingin bersama beliau, merindukan beliau untuk selalu bersama hingga surganya. Kira-kira Kak Naura akan bercerita tentang siapa ya kalau begitu? Ada yang menjawab ibu, ada yang menjawab ayah. Ya, betul sekali. Kak Naura akan bercerita tentang Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seperti yang kita ketahui, beberapa hari lagi kita akan menuju hari yang bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Wow, hari lahirnya siapa ya itu? Betul sekali, hari lahirnya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, pada kesempatan kali ini, Kak Naura akan bercerita tentang hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau diutus menjadi Rasul. Baik teman-teman, siapa yang sudah tidak siap mendengar ceritanya? Oke, kalau begitu kita mulai ya ceritanya. Pada zaman dahulu, di kota Mekah, lebih tepatnya disebut dengan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah adalah zaman yang tidak benar, zaman banyak sekali pencurian, dan zaman banyak sekali kebohongan. Pada zaman jahiliyah di kota Mekah pada saat tersebut, ada raja yang memimpin kota Mekah. Raja yang bernama Raja Abraha. Raja Abraha adalah raja yang sangat jahat. Pada suatu hari, Raja Abraha kebingungan karena beberapa hari ini di kota Mekah di sebelah sana terlihat banyak sekali orang. Kira-kira ada apa ya di sana? Kok ramai sekali orang-orang dari penjuru dunia hadir ke Mekah menuju tempat tersebut, sedangkan tempat Raja Abraha sepi. Wah, Raja Abraha mulai bingung. Raja Abraha kemudian memerintahkan pasukannya untuk mencari tahu. Wahai pasukanku, kemarilah, cari tahu ada apa di Mekah bagian sana. Mengapa orang-orang pada menuju ke arah sana sedangkan di tempat kita ini sepi? Cari tahu sekarang, kata Raja Abraha. Ternyata waktu pasukannya mencari tahu, di Mekah bagian lain terdapat suatu tempat yang bernama Ka'bah. Betul sekali. Ada apa di Ka'bah? Setelah diselidiki oleh pasukan Raja Abraha, ternyata di Ka'bah ada Muslim dari penjuru dunia berkumpul menjadi satu untuk melaksanakan ibadah haji. Karenanya Raja Abraha marah. Raja Abraha tidak terima apabila tempatnya sepi, sedangkan di Ka'bah ramai. Karena itu, Raja Abraha memerintahkan pasukannya ditambah pasukan bergajah untuk bersiap-siap menghancurkan Ka'bah. Teman-teman, kira-kira boleh nggak sih kalau Ka'bah dihancurkan? Tidak boleh. Kira-kira lanjutan ceritanya bagaimana ya? Selanjutnya, Raja Abraha seperti di gambar ini bersama
pasukan bergajahnya bersiap-siap untuk berangkat ke Mekah. Wah, oh ini pas sekali gambarnya. Ketika si gajah berjalan, bum, 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 menuju kota Mekah. Tiba-tiba di tengah jalan si gajah tidak semangat lagi. Si gajah kakinya tidak bisa melangkah. Wah, ada apa ya dengan si gajah? Raja Abraha mulai kebingungan. Dan tidak lama setelah itu, awan berubah menjadi gelap. Tiba-tiba banyak sekali burung yang datang berbondong-bondong membawa batu yang panas dan melemparkan batu tersebut kepada pasukan bergajah, sehingga pasukan bergajah beserta pasukannya Raja Abraha mati dan tewas di tempat. Kira-kira teman-teman, kisah pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah itu sudah ada loh di Quran surat juz 30 yang teman-teman sudah hafal. Kira-kira di surat apa ya? Betul sekali, di surat Al-Fil yang sudah teman-teman hafal. Yuk kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarbihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah kamu melihat bagaimana Tuhanmu memperlakukan pasukan bergajah? Bukankah ia telah menjadikan tipu daya itu sia-sia? Dan ia mengirimkan burung yang berbondong-bondong untuk menghancurkan pasukan gajah tersebut. Dilemparkannya pasukan bergajah dengan batu yang membara dari api neraka dan menjadikannya tewas seperti daun yang dimakan ulat. Nah, teman-teman, ternyata begitu ya isinya Quran surat Al-Fil. Teman-teman jadi tahu bahwa Quran surat Al-Fil yang teman-teman hafal menceritakan tentang pasukan bergajah yang menghancurkan Ka'bah. Di lain tempat yang masih berada di kota Mekah, ada seorang ibu hamil yang sedang merasa kesakitan, menahan sakit, capek, lelah karena ingin melahirkan. Ibu itu bernama Siti Aminah. Ibu Siti Aminah pada saat gajah ini menghancurkan Mekah melahirkan seorang anak yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nama yang tidak pernah diberikan sebelumnya. Pada bayi-bayi sebelumnya tidak pernah ada anak yang bernama Ahmad atau Muhammad. Pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba langit terasa damai. Allah membukakan pintu surga sehingga angin sepoi-sepoi, kemudian terasa sejuk karena bayi yang dilahirkan ini bukan bayi biasa. Yang dilahirkan ini kelak akan menjadi pemimpin yang menyelamatkan kaum muslimin. Masya Allah. Nah, begitu teman-teman. Mengapa Nabi Muhammad lahirnya di tahun gajah? Karena apa tadi? Karena lahirnya berbarengan dengan pasukan bergajah yang menghancurkan Ka'bah. Nah, teman-teman, di hari itu tanggal 12 Rabiul Awal, Siti Aminah melahirkan anak yang bernama Nabi Muhammad SAW, yang kemudian Muhammad dibawa oleh Huwaibah, yaitu ibu susuannya, karena pada zaman dahulu di Mekah itu ketika ada bayi lahir yang menyusuinya itu ibu dari desa. Nah, kemudian setelah disusui beberapa hari oleh Huwaibah yang juga menyusui pamannya Nabi Muhammad digantikan oleh ibu susu yang lain, yaitu Halimatus Sa'diyah. Ketika Nabi Muhammad disusui oleh Halimatus Sa'diyah dan dibawa pulang ke desanya berubah menjadi desa yang sangat subur. Bahkan hewan ternaknya pun menjadi beranak pinak dan memberikan susu yang banyak. Kemudian Halimatus Sa'diyah
dan seluruh penduduk di desa tersebut menjadi sangat sayang kepada Nabi Muhammad karena merasakan bedanya ketika Nabi Muhammad ada di desa tersebut. Kemudian pada saat dan diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, Nabi Muhammad didatangi oleh Jibril. Jibril datang untuk membelah dadanya. Wah, kira-kira terbayang tidak teman-teman ketika ada bayi atau anak kecil yang dibelah dadanya? Kira-kira kenapa ya? Rasulullah atau Nabi Muhammad dibelah dadanya oleh Jibril untuk dibersihkan hatinya supaya tidak ada kotor hati atau penyakit hati, sehingga Nabi Muhammad memiliki akhlak yang bersih, yaitu akhlak yang mulia, sehingga kita bisa meniru semua sikap yang baik ada pada Rasulullah. Dari Rasulullah bersama orang tua, bagaimana kita bisa meniru? Rasulullah bersama binatang, bagaimana kita bisa meniru? Rasulullah bersama tumbuhan, bagaimana kita bisa meniru? Dan yang terpenting, Rasulullah kepada Allah bagaimana sih? Kita juga bisa meniru. Hingga pada saat usia 6 tahun, Nabi Muhammad ditinggal meninggal oleh orang tuanya, sehingga Nabi Muhammad menjadi yatim piatu karena ayahnya juga sudah meninggal saat Nabi Muhammad berada di dalam kandungan. Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh kakeknya. Pada saat umur 8 tahun, kakeknya pun meninggal dan Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Di sana Nabi Muhammad belajar berdagang dan Nabi Muhammad menjadi pedagang yang amanah atau dapat dipercaya, sehingga Nabi Muhammad bisa berdagang tidak hanya di Mekah tapi bisa ke Syams dan ke negeri lain. Pada saat Nabi Muhammad usia 25 tahun, Nabi Muhammad berdagang dengan jujur dan sukses. Oleh karenanya, ibunda kita Khadijah sangat jatuh cinta kepada Nabi Muhammad dan menikahi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diberikan 6 putra dan putri yang kita hafal. Dari pertama, yuk kita sebutkan bersama-sama. Ada Abdullah, ada Qasim yang meninggal ketika kecil, ada Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, dan Fatimah si bungsu. Begitulah kehidupan Nabi Muhammad hingga pada saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun, Nabi Muhammad menjadi pemimpin. Nabi Muhammad bingung. Nabi Muhammad kemudian menuju ke Gua Hira untuk berdiam diri, memikirkan kaumnya yang semakin banyak yang berbuat zina, berbohong, mencuri, dan banyak sekali perbuatan batil lainnya. Nabi Muhammad bingung. Di tengah bingungnya Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad diberi wahyu oleh Allah melalui Jibril di Gua Hira. Apakah wahyu pertama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Betul sekali. Wahyu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama tertera dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Teman-teman, di dalam wahyu pertama tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad dan para pengikutnya untuk membaca. Membaca apakah itu? Membaca Al-Qur'an dan membaca tentang kebenaran. Sejak usia 40 tahun mendapat wahyu sampai Nabi Muhammad meninggal di usia 63 tahun, terus-menerus diisi oleh wahyu berupa Al-Qur'an. Dan di ujung usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah berpesan bahwasanya siapapun yang ingin menjadi pengikutku dan sukses di dunia maupun di akhirat, maka ikutilah petunjukku untuk senantiasa membaca Al-Qur'an dan hadis. Begitu teman-teman. Maka mari kita ikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca Al-Quran. Bagi teman-teman yang sekarang masih berada di jilid Iqra atau yang masih belajar ummi dan metode lainnya, yuk kita semangat. Dari yang terkecil kita mempelajari akan kita kelak bisa menjadi membaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, dan pengamal Al-Quran yang baik. Begitu teman-teman kisah yang Kak Naura sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi ya di kesempatan lain untuk menceritakan kisah Rasulullah yang lain. Wow, asik sekali, banyak sekali. Di buku ini lengkap
kita diceritakan tentang kisah Rasulullah, teman-teman bisa mendapatkan di Hikmadaya Insani. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.